وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, kita akan belajar sama-sama bagaimana cara berzakat. Berarti kita statusnya punya harta, atau cara menentukan kita berhak menerima zakat atau tidak. Karena yang tahu adalah kita. Orang mungkin menanyakan, tapi kita mungkin tidak memahaminya, sehingga seharusnya kita tidak berhak menerima zakat. Lalu ada orang yang memberikan zakat karena angkanya besar, Anda main terima saja. Bagi dia tidak sah zakatnya, bagi Anda tidak halal menerimanya. Agar ini tidak terjadi, mari kita mempelajarinya. Sayang whiteboardnya belum bisa ditampilkan. Sudah? Kita lanjut saja sambil nanti ditampilkan. Ini merupakan fardu ain bagi kita mempelajarinya ketika kita mempunyai harta. Kalau Anda tidak punya harta, tidak wajib Anda belajar cara mengeluarkan zakat. Masalahnya kalau para pengelola amil zakat mengetahui fikih zakat dengan baik, Anda tinggal panggil mereka, Pak, tolong hadir ke kantor atau ke perusahaan saya, tolong hitung zakat saya berapa angka rupiahnya. Semua data pembukuan, data harta saya bongkar, saya buka, tapi jamin kerahasiaannya ya. Kira-kira pegawai amil zakat bisa? Ada di sini pegawai amil zakat? Tidak ada. Ada aja tidak, bagaimana bisa dia? Ya, maka kewajiban tentu berada pada diri Anda ketika mereka tidak ada. Kalau mereka ada seperti di masa Rasulullah SAW dan di masa kekhilafahan dan di negara-negara Islam yang masih bagus tentang ini, Anda tinggal panggil mereka. Karena perintah yang menarik zakat, Allah perintahkan Nabi, khudh min amwalihim, ambil. Artinya Nabi mengambil bukan main ngasal ambil, dia mengaudit harta Anda. Mana yang terkena zakat diambil, berapa yang diambil, ada ketentuannya, mana yang tidak terkena zakat. Maka ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah, beliau menulis surat kepada Muaz. Di surat itu dijelaskan cara mengambil zakat dari harta kaum muslimin. Dikenallah itu sebagai dasar cara penghitungan zakat. Sekarang kita mulai. Kalau para ulama fikih biasanya mengatakan syarat wajib zakat. Hanya wajib zakat itu hanya muslim orangnya. Tidak mesti dia harus berakal, harus baligh, tidak. Hanya dia muslim. Mau laki mau perempuan asal muslim dan memenuhi kriteria yang lain, dia wajib zakat. Walau dia bayi umur 1 tahun, bisa jadi terkena wajib zakat harta. Dari mana hartanya?
hanya warisan saja. Hibah. Ya, kalau kakeknya atau wasiat, kakeknya mengatakan, andai cucuku ini lahir nanti, saya berikan kepada dia emas 1 kilo. Ya, maka baru lahir dia dapat dia emas 1 kilo. Setelah 1 tahun emas itu wajib dibayarkan zakatnya. Anak umur 1 tahun. Iya, kewajibannya bukan pada orangnya, pada hartanya. Ya tidak bisa dia, bukan dia mengeluarkan, walinya. Bila yang megang hartanya dia adalah ayahnya, ayahnya mengeluarkan zakatnya. Ya. Maka hanya ada syarat orangnya muslim. Kemudian ada syarat wajib pada harta. Harta itu sudah sampai nisab. Nisab itu ukuran minimal. Bila harta Anda sampai ukuran tersebut, terkena zakat. Berbeda jenis hartanya, berbeda nisabnya. Kemudian harta itu milik sempurna oleh seorang muslim tadi. Apa maksud milik sempurna? Yaitu maksudnya kalau Anda baru beli barang, sedang beli barang dari Singapura umpamanya, atau dari Jakarta lah, beli pakaian dari Tanah Abang senilai 500 juta rupiah. Sudah Anda beli, sudah Anda telepon, ya, tujuannya untuk didagangkan. Belum sampai, baru kemarin Anda telepon, lalu Anda bayar. Barang belum sampai ke Pekanbaru, ya. Ini sudah milik Anda sempurna atau belum? Belum? Sudah dibayar, sudah dibeli. Ya, ini belum milik sempurna karena belum diterima. Kalau Anda suruh karyawan Anda datang ke sana atau anak Anda datang ke sana, Anda yang telepon beli, suruh dia terima barang dan kirimkan ke Pekanbaru, maka itu sudah terkena zakat. Dimasukkan harta zakat Anda penghitungannya milik sempurna. Kalau Anda menyewakan rumah, bentuk sewanya per 2 tahun, ruko lah ya, sekian pintu, sewa per tahunnya semua sekian pintu itu 300 juta rupiah. Anda transaksinya sewanya per 2 tahun, bayar cash di depan, ya. Dia sudah terima uang berapa? Kan 2 tahun, 600 kan ya, 600 dia terima. Hari ini kemarin dia terima, hari ini dia menghitung kewajiban zakat. Ini yang 600 dimasukkan terkena zakat. Iya. Sudah sempurnakah milik Anda? Sudah. Kalau dia tidak jadi ngontrak, atau di tengah jalan gempa, habis ruko Anda, itu uang dikembalikan apa tidak? Perjanjiannya gimana? Kalau terjadi gempa, ruko nggak bisa dipakai, tidak dikembalikan. Mantap itu. Ya, tetap Anda sewakan dia ruko yang lain. Berarti keluar nggak uang 600 juta tadi? Berarti ini sudah milik sempurna atau tidak?
Belum. Milik sempurna setelah lewat 1 tahun yang 300 juta terkena zakat. Berarti sekarang baru terima kemarin, hari ini jatuh tempo zakat Anda, yang ini tidak dimasukkan terkena zakat. Jelas? Anda jual barang dengan tidak tunai. Sudah muncul? Akhirnya, alhamdulillah. Ada? Alhamdulillah. Ayo. Anda menjual barang tidak tunai. Pembayarannya 2 bulan depan. Hari ini Anda mengeluarkan zakat. Ini dimasukkan ke dalam harta yang terkena zakat atau tidak? Tidak. Karena belum milik sempurna. Yang lain? Uang Anda yang di bank itu kan Anda pinjamkan ke bank kan ya? Kalau akadnya wadiah itu namanya Anda pinjamkan ke bank. Itu dihitung zakatnya atau tidak? Kan Anda pinjamkan ke bank. Hah? Berarti yang tadi dihitung apa tidak? Piutang dagang tadi. Apa dasarnya? Dihitung. Memang ini tebak-tebak buah manggis. Tangtung. Baik. Ya. Ini menurut siapa? Ternyata dia tidak bayar-bayar. Ternyata banknya kolaps. Anda sudah membayar zakatnya, uangnya tidak ada. Ruginya banyak ini. Utangnya tadi, barang tadi utangnya 3 miliar. Tabungan 3 miliar kan tidak dijamin LPS kan ya? Enggak kan ya? 3 miliar. Hilang semuanya, zakatnya udah dibayarin. Ya Allah, andai uang zakatnya enggak saya bayarin, bisa buat makan saya. Ya. Maka piutang yang terkena yang Anda hitung harta zakat bila lancar. Artinya bagaimana Anda tahu pihak pembeli ini lancar atau tidak hutangnya? Anda punya track record dengan orang ini. Alhamdulillah sudah lebih 2 tahun transaksi dengan dia, tidak pernah telat pembayaran dari waktu yang disepakati. Maka keberadaannya di tangan dia dengan di tangan Anda sama. Ini masukkan harta yang terkena zakat. Jelas? Yang di bank tadi memang ada kemungkinan bank kolaps dan seterusnya. Tapi kemungkinannya besar apa kecil? Kecil. Maka ini sama dengan ada di tangan Anda. Ini hitung zakat. Kalau ada orang yang pinjam uang Anda, emas Anda, sudah 3 tahun belum ada pengembalian, ini dihitung zakatnya apa tidak? Kenapa tidak? Kan uang Anda, emas Anda. Tidak tahu saya kembali apa enggak. Lihatlah, memang dia 3 tahun tidak mengembaliin karena memang tempo pembayarannya 4 tahun. Ya. Tapi kalau tempo pembayarannya adalah 1 tahun, sudah 3 tahun, maka Anda dari awal dah lihat, Anda tentu tidak mau memberikan pinjaman atau menghutangkan ke seseorang yang Anda tidak tahu track recordnya. Tapi ini ada yang merekomendasikan, orangnya amanah kok akhi, gak apa-apa. Bapak mau jamin gak kalau dia gak bayar? Ya tidak berani juga saya jamin. Lihat track recordnya. Tanya-tanya ke orang-orang setelah dipinjamkan, dihutangkan, itu orang bermasalah. Kalau bermasalah,
jangan Anda hitung dikenakan zakat. Lalu ini kapan dizakatkan? Nanti kalau sudah diterima. Kalau dia bayar setelah 10 tahun, berapa kali dibayar zakatnya? Hah? Ya, berapa kali? Terserah saya aja lah ya, pada pusingan tuh. Dalam hal ini khilaf para ulama. Yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz cukup 1 kali, karena keberadaannya di tangan orang lain tidak ada arti di tangan dia. Ketika dia terima itu baru menjadi miliknya. Maka zakat tahun-tahun lalu dia tidak wajib mengeluarkannya. Ini milik sempurna. Kalau Anda yang punya hutang beli barang, hutang pinjam barang, pinjam uang, ini siapa yang mengeluarkan zakatnya? Anda pinjam emas kilo, rencananya mau dagang, mau apa segala macam, dan sudah 1 tahun. Siapa yang bayar zakatnya? Anda atau yang meminjamkan? Karena saya tanya Anda, ya Anda bilang yang meminjamkan. Kalau Anda yang meminjamkan, yang pinjam Ustaz. Ya enggak begitu jawabnya. Ya. Ini statusnya, kalau akadnya pinjaman, berarti milik Anda atau milik yang meminjamkan? Milik Anda atau milik yang meminjamkan? Dia minjamin 1 kilo untuk Anda berusaha. Ini untung milik Anda atau milik yang punya emas? Kok milik kita? Anda siapa? Minjam atau yang meminjamkan? Yang minjam. Milik kita enak banget. Orang yang bertransaksi, labanya milik kita. Yang meminjam, ya, maka statusnya di tangan dia, labanya iya milik dia, karena risikonya dia yang menanggung. Tapi zakatnya tidak, yang meminjamkan, karena itu harta dia. Jelas, itu harta dia. Tapi status dia apakah dia wajib menzakatkan sekarang? Kembali kepada zakat piutang tadi. Paham? Adapun laba yang keuntungan tadi menjadi harta Anda, itu Anda yang menzakatkan. Oh, kan masih ada hutang. Ya, hutang akan mengurangi zakat. Basic zakat. Baik. Itu apa tadi itu? Harta menjadi milik. Harta yang tidak ada pemiliknya, ada harta tidak ada pemiliknya? Ada? Pemiliknya tidak tertentu, seperti harta zakat yang dikumpulkan, harta wakaf. Itu siapa pemiliknya? Siapa pemiliknya? Tidak ada. Kalau sudah diserahkan, baru menjadi miliknya. Umpamanya Anda wakaf gedung, saya wakaf gedung. Gedung saya ini nilainya 100 miliar. Disewakan dengan harga 5 miliar per tahun. Karena saya wakafkan dan saya ikrarkan manfaat dari wakaf ini 70%-nya untuk dakwah di kota Pekanbaru, umpamanya. 30% untuk maintenance gedung harta wakaf. Jelas? Maka dari 5 miliar 70%-nya berapa? 3,5 miliar. Itu saya serahkan untuk dakwah. Untuk dakwah itu mungkin gaji media dakwah, operasional para asatiz. Ya, ketika mereka terima masing-masing dan dicampurkan dengan hartanya, atau itu sampai nisab, bagi masing-masing terkena zakat.
tapi belum saya serahkan ke mereka, tidak ada zakatnya. Begitu juga zakat yang terkumpul. Zakat terkumpul di daerah kerja zakat, umumnya zakat las Pekanbaru. Ya, alhamdulillah sudah tidak ada lagi para mustahik. Harta mesti terkumpul sebanyak 1 triliun rupiah. Ini ada zakatnya? Ini tidak ada zakatnya. Tapi kalau sudah diberikan kepada mustahik, kemudian harta itu berkembang di tangannya dan sampai nisab dan haulnya, itu baru ada zakat. Kita lanjut. Milik sempurna. Ada pemiliknya dan milik sempurna. Kemudian harta ini sudah sampai waktu tertentu. Haul. Haul itu artinya 1 tahun. Untuk hasil dari bumi seperti makanan pokok menurut mayoritas para ulama, itu zakatnya hanya makanan pokok. Sawit tidak ada zakatnya. Zakat sawit tidak ada. Tapi kalau sawit tujuannya untuk dijual, berarti dia barang dagangan. Zakatnya zakat barang dagangan, bukan zakat sawit. Berarti yang dikeluarkan 2,5%, bukan 10%. Yang dikeluarkan uang, bukan sawit. Kalau padi 10% kalau diairi dengan tidak berbayar. Yang dikeluarkan adalah padinya, bukan uang. Bila sampai nisab dan haulnya. Haulnya untuk tanaman padi ini bukan 1 tahun. Kalau dahulu ya gandum umur 1 tahun, beras varietas lama 1 tahun atau 9 bulan. Ya, yang kalau ini berarti per tahun. Wa atu haqqahu yawma hasadih, kata Allah Azza wa Jalla. Keluarkanlah kewajibannya pada saat panen. Panennya biasanya berapa? 4 bulan? 4 bulan. 4 bulan walaupun belum 1 tahun, sudah sampai nisab, dikeluarkan zakatnya. Kalau Anda kerjasamakan dengan orang lain, dengan pembagian umpamanya paduan atau patiguan, paduan 50-50 berarti berapa yang Anda dapat, berapa yang dia dapat masing-masing. Anda dapat umpamanya 1 ton sampai nisab, keluarkan zakat Anda dari 1 ton. Dia dapat umpamanya 1 ton juga, keluarkan zakatnya dia sendiri, bukan Anda yang keluarin zakat. Kalau umpamanya hasil panen 1 ton, tapi dibagi paduan tadi tinggal lagi 500 kilo sampai nisab, anggap tidak sampai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat bagi kedua belah pihak. Kalau patiguan sawah, umpamanya buat pengelola 2/3, buat pemilik sawah 1/3, hasil panen umpamanya 1,5, ya berarti 1,5 ton. Berarti yang pengelola dapat 1 ton, yang punya sawah dapat 500 kilo. 500 kilo enggak sampai nisab, maka yang punya sawah tidak ada zakatnya. Yang pengelola dia berzakat dari 1 ton sebanyak 100 kilo. Jelas? Ya. Ini sebagian harta, haulnya dengan panennya. Kemudian harta yang lain adalah bocor dari mana?
Harta yang lain adalah 1 tahun qamariyah. Kalau Anda mulai usaha 9 November kan ya? Ya, kapan jatuh tempo zakatnya? Rabiul Awal. 18, 19. Sekarang tanggal berapa? Ya 18 lah. 18 Rabiul Awal tahun depan. Ada pembukuan usaha Anda pakai Qamariyah? Gaji Anda pakai Qamariyah apa Syamsiah? Gaji Qamariyah. Syamsiah itu laki perempuan? Perempuan lah, namanya Syamsiah. Kalau laki-laki Samsul. Ya, gaji Anda Qamariyah dan perhitungan dagang pencatatannya dan tutup bukunya Syamsiah. Ya, kalau Anda hitungnya dengan pakai Syamsiah, silahkan, tapi persentase zakatnya bukan 2,5%, bukan. Kalau untuk barang dagangan ya, tapi 2,57. 0,07 itu selisih hari antara Syamsiah dengan Qamariyah. Jelas? Alhamdulillah. Ini harta yang 1 tahun. Apa saja harta yang 1 tahun? Hewan ternak. Hewan ternak itu yang terkena zakat hanya unta, sapi atau kerbau, kemudian domba atau kambing. Dengan syarat, ini sepertinya sekarang hampir jarang. Dengan syarat dia dilepas, bukan dikandangkan. Masih ada sekarang orang lepas, bukan orang lepas. Sapi dan kambing lepas ada. Di mana? Dilepas tak ada biar orang enggak? Dilepas enggak dipagar. Enggak dipagar. Alhamdulillah. Enggak lari dia. Kalau dia lari ke kebun orang enggak apa-apa. Iya, saya tidak menanyakan dia makan rumput apa sawit. Dia pergi apa tidak? Tidak ada pengembalanya. Ya udah. Tujuannya mau dijual atau diternakkan. Kalau mau dijual, ini pertama dulu yang dilepas. Saya katakan ini jarang-jarang sekarang. Dilepas itu tidak pernah dia masuk kandang. Ya, seperti itu. Pakannya tidak diambilkan, tidak ditanam, tidak dibeli, dia cari sendiri di padang rumput. Itu Nabi mengatakan, wa fi sa'imatil ghanami sadaqah. Kambing yang dilepas itu ada zakatnya. Berarti yang tidak dilepas tidak. Kemudian tujuannya pembiakan, bukan untuk dijual. Kalau tujuannya untuk dijual, dia terkena zakat perniagaan. Kalau dibiarkan itu apa? Dibiarin aja.
Kapan mau nikahan, ambil 3 ekor sembelih. Kapan anak lahir lagi, akikah, ambil 2 ekor laki-laki anaknya. 1 kalau anak perempuan. Ya, habis lauk di dapur, ambil 1 ekor lagi. Cukup 3 hari. Nanti tidak ada lagi, setelah seminggu belum terima uang, ambil 1 ekor lagi. Makan. Datang tamu dari kampung, ambil 2 ekor. Sembelih, dimakan. Itu yang terkena zakat. Zakat hewan ternak yang hitungannya khusus. Mulai dari 40 ekor. Kalau di sini ada yang punya 40 ekor kambing? Ada? Kambing ada? Enggak ada? Selesai dah, ngapain saya bahas? Hah? Berapa ekor kambing Anda? Di kandang, kan enggak terkena zakat di kandang. Yang dilepas. Cuma 1 orang mau kita bahas. Nanti suruh aja dia nanya. Ya. Dan yang paling banyak harta manusia yang terkena zakat hanya 3 hewan itu. Saya punya tambak udang, Ustaz, sekali panen itu 1 miliar, 3 miliar. Ada zakat udang? Tidak ada. Makan udang itu, kalau nggak ada lauk, makan udang tadi kayak kambing tadi, dan ternakkanlah terus, tidak ada zakatnya. Tapi dibongkar setiap 2 tahun, setiap 1 tahun, dijual dapat uang 2 miliar. Ini berarti terkena zakat perniagaan, bukan zakat hewan. Dan hewan yang lainnya begitu juga. Tidak ada. Kalau zakat hewan kambing tadi per kepala. Sampai 40 ekor tadi, keluarkan 1 ekor yang genap 1 tahun untuk kambing. Kalau domba yang genap umur 6 bulan. Sampai 120 ekor ke atas, dikeluarkan 2 ekor. Di atas 120 per 100, keluarkan 1 ekor. Itu untuk kambing. Kalau untuk sapi 30 ekor mulainya. 30 ekor. Dikeluarkan 1 ekor yang genap umur 1 tahun. Seperti itu. Ya. Kita masuk harta tadi sudah. Kapan ini dikeluarkan? Ketika berlalu 1 tahun. Kalau Anda mulai di 1 Muharram, ya, kambing yang di kebun sawit tadi hanya 30 ekor. Ada kewajiban zakat di Muharram tahun depan? Tidak. Karena tidak 1 haul dan tidak 1 haulnya udah, tapi tidak sampai 1 nisab. Jelas? Kita lanjut. Kemudian di Ramadan beranak, pas tanggal 1 Ramadan, alhamdulillah genap 40 ekor. Mulainya berarti 1 Ramadan. Lihat Ramadan tahun depan. Berapa ekor jadinya? Anggap umpamanya 60 ekor. Dikeluarkan berapa ekor? 1 ekor. 1, Pak. 1 ekor yang berumur 1 tahun kalau kambing. Kalau domba berumur 6 bulan. Kenapa? Ya. Kita lanjut. Kemudian harta lain yang terkena zakat setelah hewan, kemudian tadi sudah tanaman-tanaman makanan pokok, kemudian yang banyak adalah emas, perak, dan uang. Itu sekarang harta manusia yang banyak. Dan barang dagangan.
ini emas, perak, uang, barang dagangan untuk nisabnya saling menggenapkan. Umpamanya Anda punya uang sekarang nisabnya kan 85 gram emas. Berapa emas sekarang harganya per gram? 2,4 kali 85 204 juta. Saya tidak tahu ya, kalau salah urusan beliau. Masa hitung-hitungan juga Ustadz yang menyelesaikannya. 212,5 juta. Urusan sendirilah. Anggap 212 juta. Ya. Itu saling menggenapkan. Anda ada emas 50 gram. Ada rupiah senilai 20 gram emas. Berarti baru 70. Ada barang dagangan senilai 20 gram emas. Berarti 90 sampai zakatnya, nisabnya. Paham? Dan dia saling meneruskan. Azan. Silahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Hati-hati berhadapan dengan dunia. Dan Allah tabaraka wa ta'ala turunkan Al-Quranul Karim. Allah utus Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita bagaimana harusnya kita berhadapan dengan dunia, supaya kita tidak tertipu dengan dunia itu. Karena ketika manusia tidak mengikuti
tidak sesuai pemahamannya, tidak sesuai sudut pandangnya terhadap dunia dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, dengan apa yang Rasulullah sampaikan di dalam hadisnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tertipu oleh dunia. Dan ini yang kita maksud dengan kalimat fata morgana dunia. Kita mengira begitu, tapi ternyata salah. Ketika Allah mengatakan mawaslah terhadap dunia, jangan sampai kalian ditipu oleh dunia, kita harus berhati-hati. Karena ini peringatan dari Allah bahwa dunia di dalamnya ada tipuan. Ya. Di mana tadi? Menggenapkan. Bukan harga emas diantam, Pak, bukan di kita. Saling menggenapkan antara rupiah, emas, perak, dan harta perniagaan. Ya, hitungan nisabnya apa? Emas. Kenapa bukan perak? Kalau Anda punya perak, hitung nisab perak 595 gram. Kalau Anda punya emas, hitung nisab emas. Kalau Anda punya rupiah, rupiah itu representatif dari emas apa perak? Emas. Dan emas stabil dari masa dahulu. Perak tidak seperti itu. Ya. Walau mazhab Hambali mengatakan perak. Karena itu fatwa Lajnah Daimah mereka lebih memilih perak. Maka ini gampang menghitungnya. Barang dagangan yang agak sedikit butuh perhatian cara menghitungnya. Apa yang dimaksud dengan barang dagangan? Barang yang dijual ketika didapat tujuannya adalah laba. Jelas? Maka kalau barang yang sifatnya dipakai ketika didapat tujuannya dipakai. Rumah Anda beli dipakai, atau dapat warisan setelah dibagi Anda pakai. Tujuannya dipakai. Itu tidak ada zakatnya walau rumah Anda miliaran harganya. Karena dia barang yang dipakai. Ya. Maka ini tidak ada zakatnya. Tapi kemudian Anda ingin pindah ke kota yang lain, mungkin karena anak kuliah di sana, anak di pesantren situ, pokoknya Anda mau jual di sini. Anda ingin pindah ke kota lain. Anda jual, alhamdulillah terjual 1 miliar. Ada zakatnya ini? Ada? Berapa zakatnya? Zakat harta apa ini? Tidak ada zakatnya. Ini barang dagangan ini. Tadi kan saya bilang, saya beli dapat warisan tujuannya dipakai. Kalau tujuan dipakai ini diharapkan nilai pertambahan atau tidak? Tidak ada pertambahannya dipakai. Ketika jual, saya akhirnya sudah berlalu 1 tahun. Ini zakat uang, bukan barang dagangan. Jelas? Anda beli mobil, dijual karena ingin ganti baru. Karena kalau sudah di atas 5 tahun umpamanya, biaya maintenance-nya cukup besar umpamanya. Anda jual, terjual di atas nisab 250 juta. Ada zakatnya ini? Tidak ada. Karena Anda bukan dagang.
Tapi Anda tujuannya beli, kemudian sedikit dimodifikasi menjadi bagus, bukan jadi jelek ya. Kemudian walaupun Anda pakai kemana-mana, di belakang tertulis dijual, ada nomor teleponnya. Ini ada zakatnya? Hah? Kok nggak ada? Kapan lagi berzakat? Hah? Dia memang tujuannya dagang. Ini dipakai sementara saja, bagian dari iklan. Daripada dia taruh di showroom, mending dia putar-putar. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya, ini barang dagangan. Berarti dagang itu kapan harta itu menjadi harta dagangan? Ketika didapatkan tujuannya profit, kemudian sudah diiklankan. Kalau barang masih disimpan, belum diiklankan, mungkin dijual, mungkin tidak, mungkin dipakai, mungkin disedekahkan, maka ini belum ada zakatnya. Jelas? Kalau Anda beli tanah harganya 500 juta, apakah ada zakatnya? Setelah 1 tahun naik harganya menjadi 800. Ada zakatnya? Tanah kosong. Enggak ada? Ada. Berapa? Zakat apa? Zakat tanah atau zakat hewan? Kan enggak ada harta tanah terkena zakat. Yang ada hewan ternak, makanan pokok, uang, emas, perak, kemudian tanah. Tidak ada. Dan uang kartal rupiah, barang dagangan. Kalau tujuannya daripada saya nyimpan uang kena inflasi, mending saya beli tanah. Kenaikannya lebih tinggi dari kenaikan emas. Ya, selain itu juga bisa dipakai, saya juga dapat penghasilan orang yang ngelola, dapat pertambahan. Ini berapa zakatnya? Sama dengan uang. Berarti berapa zakatnya? Semenjak kapan tanah sama dengan uang? Berarti Anda ke pasar, Pak, ada sapi, ada. Nih tanah saya sekta 1 meter ya. Mana ada? Ya. Ini bukan uang, ini tanah. Ada kena zakat? Belum, karena belum jelas niatnya. Niat dagang belum ada, dijualkan. Sudah ada niat tapi belum diiklankan juga tidak. Tapi ada niat dan sudah mulai diiklankan. Pada saat itu laku tidak laku, setelah 1 tahun baru dizakatkan. Jelas? Itu dia barang dagangan. Baik bentuk barangnya satuan atau bentuknya diproduksi. Kalau Anda umpamanya punya perumahan, Anda beli lahan untuk dibuat perumahan, dijual rumahnya. Ya, belum ada yang laku sudah 1 tahun. Ada zakatnya ini? Belum ada yang laku. Rupiah tidak ada. Ada zakatnya ini? Hah? Nggak ada. Ini kan barang dagangan. Oh iya. Ini kan barang dagangan. Dia bikin perumahan untuk ditempati semuanya? Untuk disewakan? Enggak, untuk dijual. Kecuali dia mengatakan ini perumahan tidak akan pernah dijual, hanya disewakan saja. Nah, itu dia tidak ada zakat perumahannya dari uang menyewakan, iya. Baru berbentuk tanah sudah dikapling-kapling, belum ada rumah yang muncul. Kaplingan tanah sudah 1 tahun. Ya, dia iklankan silakan hubungi ini jual per kapling. Ya, maka ini setelah 1 tahun terkena zakat. Kalau ada bahan bakunya diolahkan, dibuatkan rumah dengan berbagai tipe. Ada yang rumah sudah jadi, ada yang 70%, ada yang 50%, ada yang 30%, ada yang 10%.
Dan ada yang sudah dibayar lunas, yang sudah jadi. Berarti ada uang, ada barang dagangan, dan ada juga material. Semuanya dihitung itu. Uang, hitung uang. Yang sudah jadi, yang setengah jadi, hitung HPP-nya berapa. HPP itu apa? Harga? Apa HPP itu? Harga pokok penjualan. Artinya modalnya berapa? Perkiraan modal yang keluar buat bahan baku rumah ini 80% berapa? Tukang berapa? Semuanya berapa? Ya, itu HPP itu, modal. Kenapa nggak dijual dengan harga penjualan? Karena belum laku dia berbentuk rumah. Kalau Anda hitung dengan harga penjualan, tidak laku-laku sampai 10 tahun. Zakatnya harga penjualan tidak ada yang laku. Berarti banyak ruginya Anda itu. Jelas? Harga perolehan. Harga perolehan itu dulu waktu Anda beli 30 tahun yang lalu di Sudirman Tengah atau mau ujung atau di mana, per meternya 100.000. Sekarang ketika Anda kapling-kaplingkan, per meter sudah 1 juta. Ketika hari ini sudah jadi sertifikat semuanya per meter 1,5. Yang mana yang Anda zakatkan? Harga 100.000 per meter, 1 juta apa 1,5? Hah? Mohon anaknya diamankan, karena bapak-bapak mulai pusing dia. Harga yang mana yang Anda ambil? Harga perolehan kan 100.000. Tapi harganya harga real sekarang. Sekarang sudah bersertifikat atau belum? Kalau sudah bersertifikat sudah dipecah 1,5, 1,5. Kalau belum masih 1 juta. Kalau jatuh zakatnya sebelum, ya, maka sebelum sertifikat 1 juta. Setelah yang ada sertifikat, pasang-pasangkan belum dibangun, itu semuanya dihitung. Gimana ngitungnya? Sama PP. Jelas? Iya. Harga perolehan. Jelas? Jelas cara menghitung zakatnya. Itu kalau rumah. Kalau dagangannya restoran, hitung bahan baku per hari ini. Anda lihat di gudang Anda ada daging giling dalam bentuk frozen, ayam dalam bentuk frozen, dihitung semuanya dengan HPP per hari ini. Dikeluarkan zakatnya. Jelas ini zakat perniagaan, dikeluarkan cuma 2,5%. Jelas? Coba saya uji. Siapa yang biasanya mengeluarkan zakat setiap tahun? Tunjuk tangan. Zakat perniagaan ya, bukan zakat fitur ya. Perniagaan. Ya, zakat harta. Hartanya apa, Bapak? Dagang emas. Anggap nilainya di atas nisab, anggap 1 kilo. Anggap ya, 1 kilo emas. Bapak zakat tanggal berapa, bulan apa? Tanggal? Kenapa pilihnya 1 Ramadan? Bukannya gampang hitungnya sekarang? Kan nggak tahu dari awal. Ada kemungkinan audit sendirilah harta Anda. Saya capek juga ngauditnya. Ada kemungkinan setahun sebelumnya emas atau rupiah Anda sudah sampai nisab. Ini dapat sekilo, ini dapat dari hibah atau dikumpulkan dikit-dikit. Tahun sebelum Ramadan, awal berzakat tahun
Ya tinggal mundurkan ke belakang sekarang 47 kurang 15 menjadi kurang 10 apa 15? Kurang 15 menjadi 14 berapa? 14 47 kurang 15 berapa? 22. Ya. 14 22. 32. Antum bantu loh Ustaz. Nanti salah rugi sendiri, saya enggak tahu. 1432 1 Ramadan sudah sampai nisab atau sebelumnya? Uang Anda, emas Anda. Emas plus uang. Emas Anda sudah sampai nisab 85 gram di Ramadan 1432? Sudah. 1431? Yakin? Ada catatannya. 1431 Ramadan ada berapa emas Anda waktu itu? 60 gram. Rupiah ada? Gimana Anda makan? Tidak cukup, habis. Yang di tabungan itu hanya untuk operasional aja. Sama sekali nol terus, setiap bulan, akhir bulan nol, akhir bulan nol. Tidak nol, berapa? Untuk operasional bulanan sekitar mungkin 5 juta. Tidak bisa menggenapkan satu nisab. Ya udah, gampang selesai aja dah. Ramadan 1432 1 Ramadan. Ya, anggap hari ini 1 Ramadan. Yang pertama dihitung emas. Ini udah ada emas. Kemudian hari ini ada rupiah, piutang atau cash atau di bank, tabungan. Anggap berapa ratus juta? Ini tidak apa-apa, sebutin aja lah. Saya kasih banyak, takut juga antum. 200. Hah? 200 saja. Tadi 100 tidak sampai. Sekarang, Didoakan juga. amin, amin. 200 juta. Kalau dibuka digampangin. Ya udah terlalu. Uang 200 juta. Barang dagangan? Tidak dagang. Orang Padang tidak dagang boleh? Orang Padang tidak dagang boleh? Boleh, tidak masalah. Saya nanya aja. Boleh. Tidak ada barang dagangan. Ada hewan ternak tadi? Punya kebun sawit? Saya pegawai masalahnya. Tidak ada masalah. Orang pegawai juga punya ribuan hektar. Tahu. Kondisi saya nggak punya itu. Ya, tidak punya. Piutang punya? Orang minjam uang, orang Nggak kembali sini. tidak mungkin kembali. Kelihatannya nggak Ustaz, udah 10 tahun lebih. Kalau di akhirat gimana mau zakatinnya? Ketika dia bayar di akhirat, nggak bisa Anda zakatkan sekali. Ya udah, di akhirat sudah nggak ada zakat ya. Ya hanya ini. Hutang ada? Hutang beli rumah, hutang beli kendaraan, hutang sekolah anak, tagihan sekolah anak, tidak ada. Bukan kredit, hutang sekolah anak. Kalau anak sekolah per semester aja Ustaz. Udah selesai. Kapan selesainya? Bulan September. Berarti kapan lagi pembayaran? 6 bulan berikutnya. 6 bulan lagi. Dari ini berapa bulan lagi dari sekarang ini? 4 bulan lagi. Bulan September, bulan Juli. Ya udah, ini aja dah. Ini perkiraan 2,4 tambah 200 sama dengan 2,6 miliar. Karena tidak ada hutang, tidak ada pengurang zakatnya. Ya, ini berarti langsung dikali 2,5%. Keluar berapa rupiah?
Berapa? 65 juta. Ya. Bayarkan sekarang. Mana? Ya. Wajib dibayarkan di hari yang sama ketika jatuh tempo. Tidak bisa Anda tunda sampai besok-besok. Ya. Mustahiknya susah nyarinya, Ustaz. Mana ada susah nyari mustahik? Anda kerjasama dengan lembaga amil zakat, punya data mustahik enggak? Punya. Tolong berikan saya datanya, saya mau mengeluarkan zakat saya sendiri ke mereka. Minta saya datanya, ada ketemu fulan, ini kayaknya orangnya sholatnya rajin, tetangga kita. Anda datangi dia, datanya, tanya seterusnya, udah kasih. Berapa ngasih ke mereka? Ya, kebutuhan 1 tahunnya. Selisih kekurangan biaya hidupnya untuk kebutuhan pokok. Gajinya UMK anggap 4 juta. Tapi kebutuhan sewa rumah, makan, sekolah anak yang wajib semuanya 6 juta. Berarti kekurangannya 4 juta kan, 2 juta kan ya. 2 juta kali setahun 24 juta. Wajib Anda keluarkan. Tadi 65 berarti masih ada sisanya 41. Ya, cari lagi mustahik yang lain. Begitu terus. Jelas? Ustaz, kalau harga emas itu kan ada harga jual, harga beli. Yang kita patok itu harga apa? Anda kan punya emas. Kau punya emas nggak perlu harga-harga. Anda mau mengeluarkan zakat pakai rupiah, pakai emas. Anda mau mengeluarkannya dalam bentuk emas atau rupiah. Berarti Anda kan kewajibannya emas karena punya emas. Beli emas. Beli emas berarti harga beli apa harga jual? Yang mana? Ya dia saya tanya. Anda kalau kan kewajibannya emas. Paham? Kalau umpamanya Anda punya 200 gram, berapa gram dikeluarkan? 25 gram. Kalau emas langsung Anda keluarkan, selesai urusannya. Ambil 10 gram 2, 5 gram 1. Berikan tadi dengan cara menghitung mustahiknya seperti tadi. Jelas? Kalau Anda ingin agar emas Anda tidak berkurang, rupiah Anda yang mau Anda keluarkan untuk beli emas. Berarti harga beli apa harga jual? Harga beli lah. Paham? Selesai? Selesai. Siapa yang mau bertanya silahkan. Ini apa artinya? Pertanyaan. Sebentar. Ini Muzaki sudah mulai selesai. Mungkin dari pertanyaan nanti ada yang akan belum selesai. Untuk menentukan Anda mustahik atau tidak, bagaimana caranya? Pertama, Allah mengatakan fakir miskin. Tadi kategori fakir miskin apa tadi? Orang yang pengeluaran kebutuhan pokoknya lebih besar dari pendapatannya. Jelas? Kebutuhan pokok bukan gaya hidup. Bukan gaya hidup. Kalau 4.500.000 dia dapat gaji. Berapa sewa kontrakan rumah sekitar sini per bulan? 1 juta. Tinggal sisa 3.500.000. Punya anak 1 masih kecil, umur 4 tahun. Berapa biaya hidup, makan, minum dan seterusnya? Untuk 3 orang, suami, istri, 1 anak. Tadi berapa itu? 4 juta per bulan. Wah, berarti ini defisit. Ini defisit berarti kurang. Nah, ini Anda mustahik zakat. Alhamdulillah. Dah selesai kan ya? Hanya fakir miskin yang mustahik zakat? Tidak. Apalagi gharim, orang yang berhutang. Hutang untuk apa? Hutang untuk kebutuhan pokok. Kalau hutang dia gaya hidup, beli rumah. Ya, apa itu bedaan gaya hidup dengan kebutuhan pokok? Kebutuhan pokok itu kebutuhan minimal
yang kalau tidak terpenuhi orang dalam terancam hidupnya, mati kelaparan, mati kedinginan, nggak punya baju, mati jalan kaki kejauhan. Ada mati jalan kaki kejauhan? Wallahu a'lam. Ini kadang nggak ada motor, ya. Ini kebutuhan-kebutuhan pokok harus dipenuhi dari zakat tadi. Jelas? Untuk yang gharimin, apalagi mustahik zakat, amilin wal amilina 'alaiha, orang yang amil zakat. Syarat amil zakat itu ditunjuk oleh negara. Makanya Allah memerintahkan Nabi yang mengambil zakat, dan Nabi mewakilkan, mengutus Muaz pernah, mengutus Umar pernah, ya, para khalifah setelahnya juga mengutus orang-orang untuk menarik zakat. Itu yang amil. Dalam konteks negara kita keindonesiaan, lembaga yang dapat perizinan dari negara dahulu dikelola oleh Basnas, sekarang Kementerian Agama. Untuk perizinannya Kementerian Agama, Menkumham dan Perundangan, dan Kementerian Keuangan. Ya, ini yang berhak mereka dapat. Kalau untuk fakir miskin berapa dapatnya tadi? Seperti yang sudah kita sampaikan. Kalau untuk amil dia maksimal 1/8. Ya. Tapi masing-masing orangnya dapatnya gaji standar. Kalau dia backgroundnya sebagai akuntan S1 luar negeri dengan S1 Unri, sama gajinya itu? Beda. Mana yang besar? Unri? Luar negeri. Umpamanya lebih besar dari yang luar negeri. Dia digaji segitu. Bukan dia langsung dapat 1/8 untuk dia, tidak. Mereka hanya dapat gaji karena statusnya sebagai amilin, karyawan, pekerja. Kalau fakir miskin dia dapat karena statusnya fakir miskin, maka dia mendapatkan harta tersebut. Taib. Apalagi mustahik zakat? Ibnu Sabil. Ibnu Sabil orang yang terputus hartanya dalam perjalanan. Ya, habis bekalnya, ATM-nya hilang, ya, handphonenya hilang, tidak bisa lagi dia pulang ke daerahnya. KTP hilang juga, lapor polisi, dibuatkan identitas baru, diberikan dia tiket dan biaya pulang. Ya, begitu juga kalau dia pergi berjalan menuntut ilmu, dia diterima kuliah di Mesir di salah satu universitas, anggap dia Al-Azhar, ya, dan jurusannya bagus, bukan jurusan filsafat dan macam-macam, bukan, jurusannya bagus, anggap umpamanya syariah. Dia berangkat pakai biaya sendiri, ya. Ini berapa dia dapat tiket? Berapa tiket ke Mesir? 10 juta? 10 juta. Jangan dikasih, ada salah seorang anaknya mau berangkat, sudah diterima di Mesir, kemudian datang ke lembaga ambil zakat, dapatnya cuma 3 juta. Dan dia mengeluhkan ke saya bilang, ini lembaga ambil zakatnya fikirannya kok begini ya, cari lagi sisanya ke yang lain. Ini 3 juta itu tiket sampai India baru. Dia mau belajar ke Mesir, bukan ke India. Gak mungkin dia nanti diturunin di India karena uangnya tidak cukup. Dia sampai ke sana. Nanti andai dia selesai kuliah, mendapatkan ilmu di sana, kemudian tidak ada biaya pulang, itu dia berhak menerima ambil zakat dari kaum muslimin di Mesir. Ya, kalau datang ke lembaga-lembaga ambil zakat di sana diberikan. Kita kalau kuliah di Riyadh juga begitu dulu. Kalau untuk exit pulang setelah akhir itu
terkadang pihak kampus tidak membiayai tiket kalau istri dan anak kita tidak datang resmi. Itu datang ke lembaga amil zakat, dikasih zakat untuk tiket dan biaya pulang sampai ke kampung halaman Anda. Kalau Pekanbaru sampai Pekanbaru diberikannya. Selesai. Fi sabilillah, ini maknanya luas. Umumnya jumhur para ulama hanya untuk yang berperang di jalan Allah. Dan yang berperang di jalan Allah, mengembangkan agama Allah selain dengan perang, sekarang juga mengembangkan dengan ilmu. Makanya para ulama fatwa Lajnah Daimah mengatakan, dan kibar ulama dan berbagai lembaga amil zakat dunia lainnya, mereka mengatakan sebagaimana Islam disebarkan dengan perang dan jihad, juga dengan ilmu dan sunnah dan syariah. Maka bila dia belajar untuk itu, bisa dibiayai biaya hidupnya dari zakat, walau dia tidak fakir miskin, tapi bisa, baik biaya berangkat, biaya hidup selama menuntut ilmu, dengan syarat cerdas. Kalau anaknya IQ-nya rata-rata, pulang ya pulang, ijazah dapat, tapi tidak terlalu bermanfaat bagi umat, ini tidak boleh diambilkan dana zakat, karena ini pengangguran terselubung. Ya. Tapi kalau dia jenius dan anaknya memang ada keinginan untuk mengembangkan agama Allah, boleh. Begitu juga kalau dia mempelajari ilmu-ilmu umum yang berguna dalam kehidupan dan halal, ilmu eksak umpamanya, dan dia jenius dan bisa bermanfaat untuk umat, karena ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jelas? Baik, apalagi? Cukup? Kalau cukup masuk pertanyaan. Suami ana masih bekerja di bank syariah. Terus kapan bayar zakatnya? Ingin berhenti namun ada hutang di tempat kerja yang harus dilunasi tapi tidak punya uang untuk melunasinya. Kami berusaha untuk menggunakan penghasilan suami untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, menggunakan penghasilan saya sebagai PNS. Pertanyaannya, apakah boleh menggunakan fasilitas kesehatan dari tempat kerja suami Ustadz, seperti berobat ke rumah sakit yang sudah kerjasama dengan tempat kerja suami, nanti pembayarannya dibayar oleh bank sebanyak 90% dan pegawainya 10%. Tidak ada masalah, boleh. Kemudian bagaimana menghitung nisab harta uang? Udah tadi ya. Terhadap emas atau perak. Emas, patokannya nilai jual di toko, nilai beli di toko. Kalau emas nggak ada patokan nilai. Rupiah yang nggak ada juga patokannya. Kalau untuk nisabnya, harga emas Indonesia antam. Baik. Jika mengeluarkan zakat sendiri takut tidak tepat sasaran, kemana kita keluarkan? Adakah amil zakat yang Ustadz rekomendasikan di pekan baru ini? Beberapa waktu yang lalu saya di Bogor sebagai Dewan Pengawas Syariah Lembaga Amil Zakat Rabbani. Alhamdulillah perkembangannya luar biasa dan didorong oleh banyak pihak termasuk dari Kemenak setempat untuk naik status jadi nasional. Untuk itu butuh buka cabang di 8 provinsi. Dan di Pekanbaru ada cabangnya kalau tidak salah. Dulu RJ ingin bergabung, tapi alhamdulillah RJ sudah keluar perizinan lasnya sendiri. Kota atau provinsi itu? Kota kalau saya tidak salah. Coba aja datang ke RJ. Karena yang Robani tadi
belum keluar izin nasionalnya. Datang ke RJ, sampaikan ke dia, saya buka semua harta saya, tolong tentukan zakatnya berapa, saya transfer ke Anda. Kalau Anda punya target mustahik zakat, sampaikan, ini target mustahik zakat saya, nama fulan-fulan, nomor ini, hubungin, cek. Kalau dia ternyata mustahik, berapa berikan. Ya. Kalau salah Anda menghitung zakat dan menyalurkannya, saya lepas tanggung jawab ya. Kalau malaikat nanya, itu urusan mereka. Saya sudah mengeluarkan sesuai perintahmu kepada lembaga yang resmi ditunjuk negara. Ya, tanyakan ke lembaga amil zakat tadi, berani enggak dia seperti itu? Kalau dia berani, bayarkan. Nanti Anda sudah bayar, ternyata di akhirat ini orang-orang tak pantas untuk cara menghitungnya, enggak ngerti. Maka saya sangat semangat untuk membantu naik kelasnya Las Rabani tadi, karena lembaga amil zakat itu membantu kedua belah pihak, membantu muzaki lepas dari beban kewajiban dengan syarat dia mau membuka semua data hartanya yang terkena zakat, dan kita tentu wajib memegang rahasia harta orang. Kemudian kedua, membantu pihak mustahik, karena jarang-jarang ada lembaga amil zakat di Indonesia yang mengeluarkan zakat sesuai kebutuhan 1 tahun. Padahal itu pendapat mayoritas para ulama. Mazhab Syafi'i lebih terkhusus lagi, kifayatul umur, untuk biaya hidup sepanjang umur, bukan 1 tahun. Artinya belum punya rumah yang layak, dibelikan rumah. Belum punya usaha yang layak, diajar dia berusaha sampai mandiri. Ya, kita Las Rabani itu di tempat area kerja kita di Kabupaten Bogor pernah menyalurkan zakat untuk perbaikan rumah salah seorang mustahik, keluar 80 juta. Itu padahal dinas sosial maksimal untuk rumah hanya 5 juta. 5 juta kalau rumahnya udah mau ambruk, tidak ada yang bisa diperbaiki dengan 5 juta. Berapa biayanya? 80 ya 80. Baik. Ya. Itu kita berharap kalau ini selesai perizinannya, semoga terbantu kehidupan kedua belah pihak. Yang punya harta semakin berkah, kewajibannya selesai, karena banyak kaum muslimin tidak tahu. Ya, kebanyakan kaum muslimin menghitung zakat perniagaan itu hanya dari laba. Wah, itu udah senang sekali itu. Saya berzakat tiap tahun. Ada di satu kota, ketika saya buat pelatihan zakat, ibu-ibu itu buatkan laporan zakat tahunan dia. Ada angka 40 miliar, ada angka 10 miliar. Ini apa maksudnya ibu? Yang 10 miliar itu laba bersih usaha saya setiap tahun. Saya berzakat dari 10 miliar. Berapa berarti itu? 250 juta. Besar apa kecil? Ada orang Pekanbaru zakat 250 juta? Ada? Tidak tahu saya. Yang mengeluarkan ya, kalau yang kewajibannya mungkin ada, mungkin banyak. Tapi yang mengeluarkan saya tidak tahu. Yang 40 apa ibu? Itu harta bergerak saya sepanjang tahun. Bergerak maksudnya apa? Apa usaha ibu? Usaha saya catering, Ustaz. Catering. Harta bergerak berarti berbentuk barang, uang, dan macam-macam. Selain harta yang tidak bergerak berarti mungkin panci, piring, dan seterusnya. Betul Pak Ustaz. Berarti zakat ibu 40 tambah 10, 50 miliar. Kali 2,5%, 1,25 miliar. Tiap tahun ibu berarti hutang zakat 1 miliar.
Gimana Ustaz saya wajib bayar? Saya tidak bisa memutihkannya Ibu. Anda minta ke fakir miskin pun, tolong putihkan zakat saya ya, ikhlaskan ya, tidak bisa mereka. Nanti akan Anda bayar di akhirat, diaudit oleh malaikat. Lalu gimana Pak? Ya cicil. Tahun ini kewajiban zakat Anda harusnya Anda keluarkan umpamanya 1,2 dari belakang 1,2 miliar, bayar 2 kali 2,4, begitu terus, dan sampaikan ke anak kalau belum lunas hutang-hutang itu. Tidak ada harta warisan yang dibagi sebelum kewajiban zakat ditunaikan. Ya, berarti fungsi lembaga amil zakat yang profesional sesuai dengan syariat ini besar. Dia menyelamatkan kedua belah pihak, dan itu 1 miliar harta fakir miskin tertahan pada 1 orang. Kan kewajibannya tadi 1,2 miliar. Cuman yang dikeluarkannya 250 juta. Berarti tertahan hak fakir miskin berapa? 1 miliar per tahun. Bisa menghidupi berapa keluarga setahun itu? Ada 100? Ya. Mungkin kurang lebih 100. Itu berat azabnya itu. Makanya kita kasihan dengan orang-orang yang punya harta, tidak mengerti dia. Kalau dia tidak mau bayar zakat, itu urusan dia dengan Allah. Ini dia mau, tapi karena tidak tahu, dia pikir zakat perniagaan hanya dari labanya saja. Apalagi kalau developer, itu lebih besar zakatnya itu. Tanahnya dihitung, barang materialnya dihitung, yang sudah jadi dihitung, setengah jadi dihitung, uang hasil penjualan dihitung. Paham antum itu? Tidak ada nanti berhadapan dengan malaikat, tidak ada yang ngajarin saya. Maka keinginan untuk agar lembaga ini bisa tahap nasional terbantu para muzaki dan para mustahik. InsyaAllah ta'ala mohon doakan. Karena itu tadi ya ikhwan, manfaatnya kepada kedua belah pihak. Dan sekarang saya tidak yakin ada lembaga amil zakat. Kalau ada seorang pengusaha bilang, Pak, saya datang ke lembaga Anda, tolong hitungkan zakat saya. Saya buka semua pembukuan, saya buat akuntan saya bawa akuntan saya, apa mau ditanya, tanya dah. Masalah harta pribadi saya nanti saya buka juga semuanya. Kira-kira bisa lembaga amil zakat menghitung yang mana yang dikeluarkan, yang mana yang tidak? Seperti rincian yang tadi. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi sedikit baru masih tentang edukasi zakat, baik tataran lembaga amil zakat yang itu kerjanya, apalagi tataran kaum muslimin kebanyakan. Untuk mengamankan Anda dari azab akhirat, cari orang yang sangat mengerti, kemudian minta dia menghitungkan, keluarkan. Untuk mengeluarkan tadi, cari lembaga yang amanah. Semoga bermanfaat. Satu lagi ya. Saya menjual ruko seharga 800 juta. Uang tersebut saya gunakan untuk beli harta bergerak, mobil, dan untuk modal usaha. Setelah 1 tahun, uang tersebut masih tersisa di rekening 300 juta. Dan uang 300 juta ini masih saya butuhkan untuk tambahan modal dan biaya hidup sehari-hari. Adakah zakat yang harus saya bayar Ustaz? Ada. Yang dari 300 juta wajib Anda keluarkan zakat. Kemudian dari usaha Anda, usahanya apa ini? Dagang atau jasa? Kalau jasa, tidak ada yang dihitung zakat kecuali uangnya. Kalau dagang seperti tadi, harta bergerak,
itu yang dihitung zakatnya. Harta yang tidak bergerak tidak. Baik, cukup. Kalau ada iklan rumah ini dijual atau dikontrakkan, itu gimana zakat? Rumah ini dijual atau dikontrakkan? Tidak ada zakat. Tidak ada zakatnya. Kalau misalkan lewat 1 tahun tidak ada yang mengontrak, Kalau ngontrak, zakatnya hanya dari uang kontrakan. Sekarang tidak ada yang ngontrak, ada uangnya. Rumahnya nggak bakal dizakatkan kalau dikontrakkan. Kalau dijual, dia jual untuk apa? Memang dijualnya untuk barang dagangan? kan rancu itu sebenarnya. Tanyalah ke dia. Ya betulnya kalau status itu seperti apa? Jadinya dari Dia ini barang dagangan kah? Atau dia jual untuk kepentingan yang kita katakan tadi? Mana? Tidak tahu saya. Mana ada niat orang dua? kalau membuat iklan seperti itu bagaimana hukumnya? Ditanya dia, mana orang yang sini duduk sini. Antum yang punya iklan itu? Ya harus detail lah. Nggak bisa main tebak-tebak aja. Sudah anda tebak, dia pun nggak ada pernah zakat. Dia anda nggak kenal anda, nggak ada juga kita ngomong gini, tapi dia nggak pernah berzakat. Tapi kalau dia mau datang, Ustaz, saya mau berzakat begini, saya tanya dia. Ini maksud antum jual, memang ini profesi anda jual beli properti atau hanya ada kebutuhan lain? Ya, ada kebutuhan lain Pak Ustaz. Tidak ada zakatnya udah. Paham? Kalau disewakan, sudah disewakan, belum ada yang kontrak Pak Ustaz. Enggak ada kewajiban zakatnya. Karena zakat kontrakan, jasa hanya dari uangnya. Berarti ada zakat profesi, tidak ada zakat profesi. Yang ada zakat uang, sama dengan yang tadi. Yaitu nisabnya 212 juta. Kalau gaji anda sebulan 212 juta, mau dipotong langsung silahkan. Tapi kalau cuma 2.120.000 gaji anda mustahik zakat, bukan muzaki. Kalau ternyata dipotong oleh lembaga amil zakat di perusahaan atau di kantor, dia mengambil hak fakir miskin karena dia mustahik. Maka kalau saja merampok uang orang kaya hukumnya haram, apalagi mengambil uang fakir miskin. Allah barik fiik. Niatnya mana? Ini yang punya bikin iklan siapa? Tentu yang bikin iklan yang tahu niatnya. Apa niat anda? Mana yang dijual atau dikontrak? Sebentar. Mana yang dijual, mana yang dikontrak? Anda jualnya untuk apa? Memang profesi anda dagang properti? Udah nggak ada zakat dagang. Dikontrak. Ada yang kontrak. Uangnya bayar di depan, di belakang? Di depan. 2 tahun. Terus? Kalau bayar di depan, kapan zakatnya dibayar? Ya, setelah 1 tahun berlalu untuk pembayaran tahun pertama. Yang untuk tahun kedua, nanti tahun kedua bayarnya. Jelas? Ada lagi? Alhamdulillah. Apa? Bukan lebih baik kewajibannya. Berapa? Umpamanya berapa? Tadi 1 orang aja 80 juta. Berarti untuk cari 2 orang susah. Di sekitar sini susah untuk cari 2 orang, mustahik.
Kalau Anda ketemu kerabat Anda, tetangga Anda, kekurangan biaya hidupnya setahun 300 juta, kasih semuanya ke dia. Dengan syarat dia bisa mengelola uang. Kalau Anda kasih 300 juta, kayaknya dibeliin motor 5 sama dia, jangan kasih 300 juta. Boleh Anda kasih cicil? Tidak boleh. Anda kerjasama dengan lembaga amil zakat. Kalau amil zakat, dia boleh ngasihnya nyicil per bulan. Tapi kalau Anda tidak boleh, karena Anda wajib mengeluarkan di hari itu. Tetangga Anda yang paling dekat ke rumah Anda, kalau ada kerabat, langsung kerabat yang dekat rumahnya ke Anda. Jelas? Alhamdulillah. Apa 8.15? Sholat. Ayo udah. Sebentar dulu yang udah nulis ya. Kalau punya emas, utang emas, mau dibayar pakai duit seharga emas pada waktu mau bayarnya, apa boleh Ustaz? Boleh, dengan syarat langsung dibayar tunai saat itu juga. Ana mempunyai emas sekitar 8 emas. 8 emas kali 2,5, 20 gram. Kadang-kadang jika butuh uang, emas tersebut digadaikan. Gadaikan ada pertambahan apa tidak? Kalau ada pertambahan, riba namanya. Daripada Anda menggadaikan, lebih baik Anda jual. Karena kalau digadaikan itu Anda berdosa riba, kemudian Anda dapat uang cuma 80%. Nanti itu akan habis tergerus dengan bunga yang harus Anda bayar. Anda ruginya double-double. Rugi dunia, rugi akhirat. Dosa riba dapat, kemudian uang Anda cuma dapat 80%. Emas hilang. Kalau Anda jual tunai ya dan biyadin, Anda dapat uang 100%, kemudian tidak ada dosa riba. Apakah emas wajib dizakatkan? Kalau Anda punya uang menggenapkan nisab atau punya barang dagangan menggenapkan nisab, ada zakatnya. Tapi kalau cuma hanya 8 emas ini, tidak ada kewajiban zakat. Cukup? Mas, tinggal 4 menit lagi, silahkan. Fadhal. Assalamualaikum. Tadi Ustaz, kalau misalnya zakat yang sudah kita tadi hitung, kita amanahkan saja ke lembaga amil zakat untuk mendistribusikan ke mustahik, gimana Ustaz? Amanahkan, apa arti amanahkan? Ya, kita berikan saja, misalnya tadi kan 65 juta yang contohnya tadi Ustaz. Nah, kita serahkan ke LAS misalnya. Ini 65 juta terserah LAS lah yang mendistribusikan itu udah lepas. Udah lepas, ini kita. Jelas? Alhamdulillah. Yang lain? Seperti tadi yang 1 kilo tadi ya Ustaz. Ya. Kemudian pas sebelum Ramadan kita ada tambahan 100 gram lagi. Yang kita zakatkan apakah 1 kilo tambah 100 gram atau yang 1 kilo? 100 kilo tambah 100. Karena kalau setiap harta Anda terima dapat Anda buat haul sendiri, gila Anda. Hari ini mana nih yang jatuh zakatnya? Yang 100 gram apa yang sekilo atau yang 5 gram? Karena dia nisabnya semuanya sampai. Walau Anda setengah gram Anda beli, itu tetap dizakatkan. Maka daripada enggak gila, ini berapa semuanya? Yang pecahan 0,5 gram ada 100, berarti 50 gram. Yang ini berapa, ini berapa, total semuanya. Jelas. Alhamdulillah sekarang sehat. Alhamdulillah. Lanjut. Tinggal 2 menit. Saya menanyakan status tanah, Ustaz. Tanah. Hibah, Ustaz. Hibah maksudnya hibah?
Saya kan ada rumah, Ustaz. Ya. Rumah ukurannya kan 10 kali 12 tanah. Bangun tanahnya. Sebelahnya tuh dia rencana mau bikin masjid. Terus Waktu itu dia datang, dan ada masjid, saya kasih lah ukuran pertama ini minta 70 cm Pak, untuk lewat. Dan untuk masjid saya kasih 3,5 meter. Itu dihibahkan segala kan. bukan dihibahkan, wakaf. Wakaf, wakaf. Anda hibah ke siapa? Hibah ke DKM, Bukan. Ada hibah ke yayasan. mau bikin masjid bilangnya. Yayasan. Nah, Kalau hibah ke yayasan, milik yayasan. Dia bisa jual. Dia bisa jual. Kalau tidak wakafkan, dia hanya sebagai nazirnya saja. Dia tidak akan bisa jual tanah Anda. saya maksud itu biar saya untuk masjid itu maksud saya gitu Ustaz. Bukan hibah ke lembaga, bukan itu Ustaz. Untuk masjid ini. Iya, wakaf namanya bukan hibah. Tadi antum bilang hibah. Oke, Ustaz. Anda katakan, ya udah, saya wakafkan ini untuk masjid 3,5 meter lebarnya, panjangnya 20 umpamanya. Belakang berarti sekitar taruhlah Ya lanjut aja dah. Terus dalam perjalanan kemana? proses masjid ini. Proses masjid. Tahu udah jadi digunakan gitu Ustaz. Anda sudah wakafkan. Nah, status tanahnya mana gitu. Status tanahnya ini Anda jual, Anda berikan ke masjid yang lain. Jelas. 3,5 meter itu. Kali 20. 3,5 kali 20 berapa berarti? 70 meter kan ya? Jual 70 meter. Meter sedikit Ustaz. Ya terserah lah, itu kan kan saya ngacak ngomong 20-nya. 3,5 meter Ustaz itu kan. Ya udah 3,5 meter lah. Anda beli juga enggak apa-apa. Lihat harga pasarnya berapa, kasih uang itu pembelian tanah ini, kasih uangnya Anda berikan kepada masjid yang sudah sunnah, bukan untuk operasional, tapi untuk wakaf. Kalau ada pengembangan pembuatan dinding atau pengembangan pembelian tanah, masukkan ke situ. Memang udah jadi masjid udah jadi Ustaz. Sudah jelas atau belum jawaban saya? Ya. Jawaban saya sudah jelas atau belum? Apanya? Jawaban saya kan sudah jawab Bapak. Ya. Jelas atau belum? Berarti yang kita dijual atau apa pakai ke lain itu Ustaz. Susah kan. Iya, berarti sudah jelas. Alhamdulillah, cukup ya Bapak. Karena ini sudah lewat 1 menit. Ini bonus yang satu ini. Ustaz, bagaimana cara untuk membagi harta tinggi Ustaz? Direndahkan dia biar bisa dibagi. Tinggi gimana cara bagi? Bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah gadai sawah Ustaz? Ya, Anda penerima gadai atau pemegang gadai atau penerima pinjaman emas. Kalau Anda pemegang gadai gampang menyelesaikannya. Yaitu hitung berapa manfaat yang sudah diterima dari harta yang dipegang itu. Kalau sudah sama dengan nilai emas, kembalikan sawah yang dipegang tadi. Kalau belum, minta dia bayar dengan emas sisanya, selisihnya. Kalau berlebih, minta keikhlasan dia. Tapi kalau Anda yang minjem, nah itu repot kalau dia tidak mau sesuai syariat. Pusaka tinggi tadi penyelesaiannya tergantung ada niat dibagi waris apa tidak. Kalau ada niat dibagi waris biasanya bisa dengan persetujuan KUA setempat, kemudian mamak waris kalau tidak salah, mamak sako ya, mamak sako sama perempuan-perempuan yang memegang pusaka tinggi itu. Biasanya kan memegang perempuan kan ya, ya itu bisa. Alhamdulillah, wallahu li taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.